baca kitab ini jangan pensiun mau masa baca terus nanti yang salatat kesananya kasih dekat tinggi insyaallah nanti begitu sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad sallu ala nabi Muhammad ya badratin ya badratin min azakul
Iyas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ketika kita khatamul khawajakan sudah mau ending, lalu kita masuk ke qasaid. Gusti Allah seperti memberikan suatu gambar di depan kita semua. Saya baru sedikit diberikan pemahaman, ternyata itu begini gambar tadi. Jadi Rasulullah SAW memberikan perintah pada Sultanul Aulia untuk berdakwah keliling dunia, untuk menyebarkan rahmatnya kanjeng Nabi. Hatinya Rasulullah kan dulu itu Masyayikh menceritakan begini. Dulu itu Arab Saudi tidak ada, adanya Hijaz. Yaitu suatu persimpangan jalan yang dikelilingi oleh bukit-bukit berbatu, berpadat, yang berwarna silver, bukit-bukit. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun rumah Allah, Ka'bah. Lalu meletakkan batu hajar aswad, batu yang dibawa Nabi Adam alaihissalam diletakkan di situ. Begitu. Untuk menjadi apa itu kalau kalian bawa alat itu sedot apa itu? Vakum. Untuk menjadi vakum cleaner bagi seluruh kotoran spiritual seluruh manusia yang ada di bumi ini. Jadi dia berfungsi sehari 24 jam menyedot terus, begitu. Karena kalau tidak ada batu hajar aswad, setiap orang yang berbuat maksiat pasti dia akan tumbang di tempat itu, langsung, begitu. Jadi dia terus nyedot, makanya nama-nama jadi hitam. Jadi kalau kalian ingin lihat bagaimana desa kita, lihat batu hajar aswad, hitamnya kayak begitu. Tuh, baru tahu kan? Makanya besok oke habis itu langsung hajar aswad kan gitu. Tapi dari desa sebelah mana ya? Oh bagian bocoran sebelah sini. Jadi anak-anak itu seperti itu kurang lebih begitu. Lalu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Baitullah, Ka'bah, beliau berdoa agar supaya nanti ada anak keturunannya yang akan menghidupkan rumah Allah ini. Lalu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya, istri Nabi Ibrahim siapa? Ayo ini udah berulang kali diceritakan di zaman TPI Televisi Publik Indonesia 2005, MNC TV, ayo di Dalisa Musik, ayo di tempat almarhum Pak Nandar, ayo di Masjid Nurul Amal, ayo ya, terus di mana lagi? Di Masjid As-Sa'adah. Di sini juga beberapa kali diceritakan. Nabi Ibrahim memiliki istri siapa namanya? Siapa? Siti Zahra. Siti Hajar. Nabi Ibrahim itu memiliki istri namanya Sayyidatina Hajar. Tapi sebelum menikah dengan Hajar, siapa istri beliau? Sarah. Nabi Ibrahim itu menikah dengan Sayyidah Sarah. Itu sampai misalnya belum dikaruniai keturunan. Sampai usia 90 tahun, Sarah, Nabi Ibrahim nikah 100 tahun. Lebih tidak dikaruniai keturunan. Mereka sudah hampir 100 tahun usianya. Lalu Nabi Ibrahim sudah mulai seperti kehilangan harapan tentang keturunan. Beliau itu ingin punya keturunan untuk meneruskan kabilahnya, baninya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilham pada Nabi Ibrahim untuk menikahi budaknya. Budak ini yang diberikan oleh Raja Mesir. Lah budak ini keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Ayo, ulangi lagi cerita ini kan gitu. Rasulullah SAW tanggal berapa Ustaz? 17 Agustus. Lalu Nabi Ibrahim ini menikahilah budak beliau namanya Sayyidatina Hajar radhiyallahu anha.
Ketika menikah dengan Hajar, lalu beliau dikaruniai keturunan, namanya Nabi Ismail alaihi salam. Nah, karena Sarah ini cemburu dengan Hajar, kok habis nikah cepat punya keturunan yang Hajar ini di rumahnya Nabi Ibrahim kan mereka pakai tinggal satu rumah, tinggal satu atap lah di Palestina. Terus Sarah ini membolong kupingnya Sayyidina Hajar, lalu membolong hidungnya Sayyidina Hajar karena gemes cemburu itu. Makanya kaum wanita itu mereka memakai itu bolong di sini pakai anting. Ini sebenarnya untuk memperingati, untuk mengingat bagaimana penderitaan Sayyidina Hajar di waktu itu sebenarnya. Jadi sunnah pakai perempuan di sini itu Hajar sebenarnya. Sebelumnya belum ada. Tapi kalau yang pakai ini sampai gede melewat nggak tahu itu. Itu yang di dalam apa di Arman begini. Ya kan? Iya. Jadi seperti itu ya kan. Nah lalu terus karena sudah saking tidak kuatnya Hajar ini gitu, tapi beliau tidak pernah meninggalkan rumah karena beliau seorang istri yang solehah. Lalu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu untuk mengirim Sayyidina Hajar dan Ismail yang masih bayi ini di atas unta. Lalu setelah itu suruh berjalan. Dengan berat hati itu Nabi Ibrahim itu melepas istri dan putra beliau. Unta itu terus berjalan meninggalkan negeri Palestina. Lalu berhentilah di suatu persimpangan tadi di perempatan lah kalau bahasa kita perapatan. Ya namanya Hijaz itu tadi Jazirah Arab. Begitu. Nah, kita skip ceritanya di sini karena ini akan panjang menceritakan semua. Begitu. Itu nanti yang cikal bakal tentang haji, tentang jam-jam dan seterusnya. Nah, lalu singkat cerita di masa setelah masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di masa Sayyidina Husain, begitu. Hasan telah meninggal, dan Rasulullah Husain. Keluarga Rasulullah ini mengalami pengisiran ceritanya. Memang Rasulullah sudah pernah menceritakan kepada para sahabat. Suatu ketika Rasul tiba-tiba wajahnya saling memandang sesuatu yang jauh dengan pandangan yang risau. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah, apa yang sedang kau risaukan ya Rasulullah? Beliau menceritakan bahwa hormatilah keluargaku, cintailah mereka, jagalah mereka. Karena setelah peninggalanku, mereka akan hidup dalam pelarian. Mereka akan diburu, mereka akan dikejar, mereka akan dibunuh. Nah itu terjadi setelah masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masa Khulafaur Rasyidin, ketika Sayyidina Ali terluka parah. Ini Hasan ini diracun juga cerita. Dengan Husain. Lalu seluruh ahlul bait pada ketika Rasulullah ini diusir dari Jazirah Mekah ketika itu, dari Hijaz. Nah, Husain tinggal di Irak. Nah terus ketika beliau itu menemui kerabatnya di Hijaz, ini singkat cerita lah. Beliau itu sudah dipesan bahwa jangan pulang melewati jalan yang biasa dilewati, yaitu Karbala lah. Karena kamu akan dibunuh di sana. Jadi kerabat beliau ini seorang wali, seorang ulama, seorang wali yang juga diberikan vision ceritanya. Tapi Husain mengatakan tidak, saya akan tetap melewati sana paman. Jika takdirku di sana, saya akan tetap ke sana. Karena itu adalah dikirim oleh Allah, saya akan senang menerimanya. Coba kalau misalnya kita, ayo, selagi Jamal, jangan lewat jembatan Korak. Nanti kamu di sana nggak bisa pulang, karena di sana banyak wanita malam di pinggir jembatan. Terus di depan bilang, oh iya, ya udah saya tak kesana dia gitu. Itu takdir saya. Tentu kalau kita dikasih nasihat begitu, tentu kita langsung, wah kita nggak usah ke sana, bahaya kan gitu kan. Tapi Sayyidina Husain enggak. Hubungan beliau dengan Gusti Allah itu sangat kuat.
sebagaimana hubungan abah beliau Sayyidina Ali dan kakek beliau, datuk beliau itu Rasulullah SAW. Beliau tetap datang untuk menyempurnakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Singkat cerita, beliau terbunuhlah di Karbala. Terus setelah itu seluruh Ahlul Bait semua di bumi hanguskan di Jazirah Hijaz atau Arab gitu. Setelah semua Ahlul Bait atau Rasulullah ini hilang, musnahlah pada waktu itu karena mereka hidupnya pada pelarian. Mereka kebanyakan perginya ke Yaman sama ke Irak, ke Syam. Makanya Rasul berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Beliau mengatakan Syam kami, Yaman kami. Artinya apa? Beliau sama berdoa bahwa itu adalah tempatnya keluargaku. Beritahu kan Ustaz? Tahu kan? Wah besok udah Jumat pagi ini, wah dari wah Ustaz tahu ternyata ya, wah pencerahan ya. Udah mau aku namanya juga mau ini. Lo ini live lo ini, in the world lo ini. Iya ini the world yang nonton kan. Daud begitu terus. Nah terus keluarganya Rasulullah ini kebanyakan larinya ke Yaman. Sebagian besar, Irak juga banyak, tapi kebanyakan ke Yaman. Lah dari Yaman inilah nanti keluarga Rasulullah ini berpencar nyebrang dan ke Amerika, ke India, ke Indonesia, kemana sehingga para habaib ini hidupnya menyebar di seluruh penjuru bumi. Ini yang mau diceritakan malam ini, yang tadi muncul kemarin. Bukan masalah habaib ini bukan, tapi setelah ini yang lebih penting. Lah di akhir zaman, di saat kegelapan itu, jahiliyah kedua itu terjadi seperti sekarang ini. Ini Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi SAW akan mengirimkan, memberi izin pada Ahlul Baitnya beliau yang ke-12 itu muncul, itu Sayyidina Mahdi alaihissalam al-Muntazar. Tapi dalam jangka waktu setelah Rasulullah hingga Mahdi alaihissalam muncul, di akhir zaman seperti ini, Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi itu memerintahkan Sultanul Auliya Maulana Syekh Ahmad Nadir atau Syekh Khanifat Sirahu itu untuk berdakwah keliling dunia. Seolah seperti tadi itu keluarga Rasulullah lalu melarikan diri dari Hijaz ke Yaman, lalu mulai ke Indonesia, ke Amerika, Singapura, Malaysia ya kan? Kemana-mana lah gitu. Lah di akhir zaman itu Maulana Syekh Nazim diberi perintah oleh Rasulullah untuk menyebarkan wasiatnya Rasulullah tentang zikir khatamul khawajakan ini, tentang jalan ini sebagaimana yang beliau wasiatkan pada Sayyidina Abu Bakar di Gua Sur ketika pertama kali zikir khatamul khawajakan ini diberikan oleh Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya masyayikh kita mengatakan bahwa barang siapa yang mengikuti majelis zikir khatamul khawajakan, sehingga ruhnya telah, Rasulullah mengatakan gini, barang siapa yang mengikuti zikir khatamul khawajakan, sehingga ruhnya pernah bersamaku di Gua Sur. Masya Allah. Ayo ingin tinggal di Rasulullah apa enggak? Tidak mau. Makanya orang-orang atau masyayikh Naqsbandi dari Thariqah Naqsbandi yang mulia, syuyukh kita, imam-imam kita, mursyid kita, semuanya itu dibekali oleh sesuatu dari Rasulullah, karena memang itu yang akan diberikan pada kita semua, yaitu wasiat itu tadi. Khatamul khawajakan itu kekuatan spiritual kepada agama ini. Kalau kekuatan syariah orang udah pada bisa membaca dari buku-buku. Tapi dari syariah itulah yang dibutuhkan tali penghubung antara kita dengan Rasulullah melalui sanad yang jelas. Begitu. Lalu karena di langit itu tidak diamin itu Rasulullah, makanya kalau matan la ilaha Muhammadun Rasulullah, hanya Rasulullah tahu pintunya, nggak ada yang lain, nggak ada Nabi Musa, nggak ada Nabi Isa, nggak ada Nabi Ibrahim, nggak ada. Begitu. Lalu Maulana Syekh Nazim dan saudara-saudaraku ketika itu beliau itu berkeliling dunia memang ketika itu. Beliau dengan membawa atribut Naqsbandi ini, dengan membawa ruh daripada spiritual ini, lalu dengan memberikan bekal daripada warisan yang diwariskan oleh Rasulullah tentang zikir khatamul khawajakan ini, gitu.
untuk disebarkan ke seluruh penjuru bumi, bahkan ke planet yang lain. Karena ketika itu Rasulullah berkata pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa yang Allah berikan pada kau, berikan pada hati ini. Ketika Abu Bakar risau tentang umatnya Rasulullah, dan Rasulullah tentang umatnya, lalu Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, ajarkanlah zikir khatamul hajat ini kepada umatku, pada generasi setelahku, agar untuk mengobati luka hati mereka, luka terhadap ego. Makanya di Naqsbandi ini paling tulen sekali, paling ketat sekali, paling sering sekali itu pelajaran tentang ego, ya itu kan. Karena ceritanya kan waktu Rasul di Gua Sur itu kan Sayyidina Abu Bakar melihat ada lubang ular dilutupkan pada ini udah dan ini kita skip aja. Nah terus kita lanjutkan ke pokok pembicaraan. Jadi lalu setelah Maulana Syekh Nazim beliau berkeliling dunia, lalu Rasulullah SAW memberikan izin pada Maulana Syekh Nazim untuk menunjuk orang-orang yang akan dikirim melalui wilayah-wilayah. Maka dikirimlah Syekh Adnan, Maulana Syekh Hisham ketika itu. Maulana Syekh Hisham bilangnya sendiri, Maulana Syekh Adnan sendiri. Terus beberapa syekh yang lain itu sendiri. Sehingga bumi ini sudah penuh dengan wali-wali Naqsbandi. Lalu mereka mengajarkan guru kita mengajarkan kita sampai kita saat ini. Lah itu niatnya untuk apa? Supaya di akhir zaman orang itu terselamatkan, intinya begitu. Makanya jika tanpa Naqsbandi, jika tanpa masyayikh kita mungkin tidak kenal Naqsbandi, kita mungkin tidak kenal akhir zaman. Kita mungkin tidak kenal zikir khatamul hajat. Yang kita tahu bahwa hidup ini masih lama, kiamat itu masih jauh sekali. Ntar kalau gue udah mati, udah masih jauh lagi gimana? Udah nggak usah jauh, nggak usah tahu kiamat jauh. Mahdi alaihissalam, itu masih datanya itu propaganda itu lama tuh. Jadi wah, udah nggak usah bahas itu, kita bahas kerjaan aja biar cepat, biar bisa kaya raya. Nanti mati mendadak. Kan gitu. Diceritakan mati, itu masih bingung gue kan, masih pro kontra itu. Ada apa enggak, jangan itu ada. Oh ya udah lah. Soalnya Mahdi juga banyak, juga ada tuh kayak Pegaluman ada, Kak Lorenz ada ya kan. Yang kayak itu juga ada, apa juga itu yang di Monas juga ada juga. Ada yang lebih bagus lagi, lebih kreatif lagi. Pakai toa di pasar. Assalamualaikum ya ayuhal muslimin, ya muslimat akhi ya ukhti. Mari bergabung dengan Imam Mahdi ada di sana, di daerah Indonesia bagian mana waktu itu. Ayo mari pada bergabung, ayo mari ke pasar buat toa. Allah ya Rabbi. Memang Nabi alaihissalam itu datang lalu bikin ormas, bikin partai, lalu bersosialisasi. Ini cerita kemarin ini waktu saya kakaknya Pak Doris kan dia ketemu kita. Ya udah nggak temunya sama itu istri saya. Ketika ketemu, bla bicaranya gram yang nggak jelas. Sebenarnya di situ tentang doakan semoga kerjaannya beres naik pangkat. Ya udah doakan dia beres. Gitu. Naik pangkat insya Allah sudah masuk namanya. Kita ini Gus, kita hidupnya kita kan pasti butuh uang Gus. Kita hidupnya butuh uang Gus. Tapi ya betul. Tapi kalau mindset pikiran butuh uang, nggak butuh Gusti Allah. Akhirnya apa? Menghalalkan segala cara dan harus terus menang uang. Begitu. Makanya mindsetnya berubah. Kita ini butuh Gusti Allah, baru uang itu datang menghampiri kita. Contohnya siapa? Aku. Ya kan? Nah iya, istri aja bingung ya kan? Nggak kerja, makan di rumah hidup, kerjaannya sama tak buat sampai ngomel.